Bapak Ibu, rekan-rekan dan media yang saya hormati. Jadi pagi ini kita ekspos beberapa hasil pengawasan dari Kementerian Perdagangan bersama KL terkait dan juga bersama BPTN, Pak ya, Balai Pengawasan Tertib Niaga di 4 daerah yaitu di Surabaya, Makassar, Medan, Bekasi. Pengawasan ini dilakukan dari bulan Januari sampai Juli 2025 terhadap atau melalui kawasan pabean pos border. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan terhadap 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dengan hasil sebagai berikut. Pertama, sebanyak 5.449 PIB dari 1.424 pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan pemeriksaan kesesuaian dalam sistem e-reporting. Yang kedua, sebanyak 317 PIB dari 147 pelaku usaha dilanjutkan dengan proses pengawasan di lapangan dengan hasil 118 PIB atau 52 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan dan 199 PIB atau 95 pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan. Barang-barang yang diimpor secara ilegal ini kebanyakan dari Cina, Perancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Jenis pelanggaran yang terjadi berupa 1. Tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor, tidak dilengkapi dokumen laporan surveyor, tidak dilengkapi izin tipe UTTP atau tidak dilengkapi nomor pendaftaran barang atau NPB untuk produk wajib SNI. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi berupa 1. Surat peringatan terhadap 14 pelaku usaha, surat perintah penarikan barang dan pemusnahan barang terhadap 18 pelaku usaha, penghentian sementara akses kepabeanan terhadap 2 pelaku usaha. Adapun komoditas atau produk yang tidak memenuhi ketentuan diantaranya adalah bahan baku plastik, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, plastik hilir, produk kehutanan, produk hewan, bahan kimia tertentu, keramik, produk elektronik, kaca lembaran, produk tertentu seperti barang tekstil dan UTTP dengan total nilai pabean senilai kurang lebih 26,4 miliar rupiah. Barang-barang yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha. Terkait barang-barang yang tidak sesuai ketentuan diberikan sanksi berupa larangan memperdagangkan, penarikan barang dari distribusi dan pemusnahan barang. Jadi rekan-rekan media, ini adalah salah satu barang-barang yang kami sita, yang kami tampilkan di sini. Sisanya adalah di gudang masing-masing ya. Jadi pengawasan tetap dilakukan di gudang masing-masing. Ini adalah sampel yang kami ingin kami sampaikan ke rekan-rekan media. Rekan-rekan media yang saya hormati, Kementerian Perdagangan bersama KL terkait, pemerintah Indonesia akan terus melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap barang-barang ilegal. Ya, jadi kami sekali lagi sering melakukan hal seperti ini. Jadi kami mengingatkan kembali kepada pelaku usaha agar tidak melakukan impor secara ilegal. Ya, agar mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku. Kenapa? Karena produk-produk ini sangat mengganggu industri dalam negeri, yang pertama.
Yang kedua juga sangat mengganggu konsumen. Jadi perlindungan konsumen menjadi hilang karena beberapa produk yang dikirim ini tidak sesuai dengan standar SNI. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Pak Profesor Darmadi, Pak. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso, Pak Dirjen PKTN, dari pihak Dirjen Penyidikan Obat dan Makanan, dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi, juga perwakilan Bea Cukai yang hadir di sini. Yang pertama-tama kami DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan atas hasil pengawasan ini. Kami melihat Kementerian Perdagangan sangat serius memberantas mengawasi perdagangan ilegal ini, dan saya pikir ini sesuai dengan fungsi pengawasan kami, ya, bahwa kami memiliki fungsi pengawasan, dan selama ini memang kami sudah banyak berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dari DPR kami menerima banyak aspirasi dari para pengusaha, para pedagang UMKM yang mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kami laporkan kepada Kementerian Perdagangan, dan dengan sangat cepat, responsif, speednya tinggi sekali, pengawasan dari Kementerian Perdagangan ini saya lihat sudah berulang kali melakukan pengawasan, ya, dan ini sangat bagus sekali. Jadi saya berharap ini terus dilakukan. Kenapa? Karena ini akan membunuh UMKM kalau ini berlanjut, ya, karena mereka nggak bisa bersaing dengan produk-produk dari perdagangan seperti cross border ini. Harganya lebih murah, nggak bayar pajak, nggak bayar semuanya, nggak ngurus SNI dan sebagainya. Kemudian kadang dijual banyak dijual lewat online, ya, digital platform, dan itu mengganggu. Nah, UMKM ini pasti akan terganggu. Nah, ini bagus sekali, dan bukan hanya UMKM saja, tetapi juga konsumen. Konsumen kadang-kadang membeli barang yang tidak memenuhi standar. Nah, ini kan kurang bagus. Nah, kita melihat di sini memang ada juga masalah persaingan usaha tidak sehat. UMKM yang ada di sini terutama berhadapan dengan para pedagang ilegal ini tentu saja akan kalah. Harga kalah, nggak bayar pajak, ya, nggak ngurus standar SNI, ya, kemudian pendaftaran barang juga nggak ada. Nah, ini otomatis COGS mereka akan lebih rendah dan mereka akan jual murah. Kadang-kadang produk itu dumping juga di sini, ya, sehingga mereka melakukan predatory terhadap UMKM, dan ini menjadi masalah besar karena kita kan harus ada pemberdayaan pada UMKM. Jadi sekali lagi kami apresiasi tinggi kepada Kementerian Perdagangan, dan kami menghimbau agar terus-menerus, ya, mengawasi lebih ketat lagi, karena masih banyak nih Pak Menteri, Pak Moga, kami temukan di mana-mana, ya, masih belum tersentuh, dan kami akan memberikan banyak informasi nanti kepada Kementerian Perdagangan. Terima kasih atas waktunya untuk DPR RI berbicara, ya, sekali lagi, ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Polisi, Pak Brigjen Joko menambahkan? Cukup. Bea Cukai. Monggo Pak. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Badan POM, khususnya Kedeputian Bidang Penindakan, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya adalah
Direktur Jenderal PKTN dalam hal pengawasan terhadap barang-barang yang masuk melalui tata niaga. Hal ini sangat penting karena dengan masuknya barang-barang tersebut tentunya harus melalui prosedur dokumen yang benar. Kemudian kami dari lembaga pengawasan obat dan makanan tentunya juga punya peranan di dalam peredaran, sehingga di sini adalah wujud nyata sinergi antara instansi selain Kementerian Perdagangan dalam memberikan pengawasan serta peredaran terhadap masuknya barang-barang tanpa ketentuan dokumen yang sah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.